Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Widodo. Bagi Anda yang punya masalah hipertensi, sangat disarankan simak episode Go Healthy hari ini. Sebab, kisah Pak Widodo akan menyadarkan kita semua. Ia bercerita, sejak usia 21 tahun, Pak Widodo sudah mengetahui tekanan darahnya tinggi. Namun karena merasa masih muda, ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Ditambah lagi, dulu pola kerja Pak Widodo cenderung kurang sehat. Sebab, ia sering bekerja secara shift, sehingga pola tidurnya menjadi tidak teratur. Hingga di usia 40 tahun, ia mulai merasa kekakuan di jari tangan. Awalnya kondisi ini sempat diatasi dengan olahraga saja. Namun 2 bulan berselang, tangan dan kaki Pak Widodo tiba-tiba menjadi kaku. Wajahnya terasa sangat tegang dan bicaranya pun pelo. Setelah diperiksa oleh dokter, Pak Widodo didiagnosis terkena stroke. Makin parah, saya belok, terus kaki yang kiri itu makin lemah, berjalan nyeret. Di situ saya dibawa istri saya ke rumah sakit, sama dokter langsung divonis stroke. Dirawat semalam, pagi saya sudah mati separuh, nggak bisa gerak sebelah kiri. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau, nanti bersama praktisi kesehatan ada Mbak Anita, Mas Yohanes. Bersama kami akan memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Pemirsa, kenapa kita terus membahas stroke? Karena penyakit ini masih terjadi di masyarakat, bahkan orang terdekat Anda. Di usia produktif, ancaman stroke semakin nyata. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jaga kesehatan Anda mulai dari sekarang. Bersama kami sudah ada Pak Widodo, mengalami begitu banyak masalah kesehatan. Sumbernya dari diabetes, timbul ada stroke dan juga hipertensi. Hari ini mencari solusi di Go Healthy, pastinya ini juga berlaku untuk Anda di rumah. Mari kita sambut, ini dia Pak Widodo. Pak Widodo, selamat datang di Go Healthy, salam sehat ya Pak ya. Salam sehat. Sebelum itu mungkin saya tanyakan dulu dengan kondisi Bapak saat ini, kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja Pak? Kesibukan tuh akhir-akhir ini tuh di samping saya bantu itu jualan,
Ya antar jemput anak sekolah, anak kerja. Oke, berarti masih aktivitas ya Pak ya? Masih. Berarti masih mendaya gunakan ya Pak ya? Iya, ya mungkin bisa bermanfaat masih. Oh, bagus sekali Pak. Nah, kalau dulu aktivitasnya sebagai apa profesinya Pak? Dulu itu profesi saya sebagai karyawan pabrik, sebagai teknisi mekanik lapangan. Wah, berarti tugas-tugas yang berat ya Pak ya? Ya lumayan berat. Oke Pak, mungkin kita flashback dulu sedikit Pak. Maaf membuka luka yang lama. Iya. Tapi Bapak waktu itu ingat nggak? Apa yang terjadi waktu Bapak terkena stroke pertama kalinya Pak? Ya itu, saya tuh pagi kan rutinitas biasa ya, bangun pagi, berangkat kerja itu sini nggak bisa digerakin, jari tengah sama jari manis. Terus saya pakai buat olahraga, saya gerak-gerakin normal lagi, aktivitas biasa berangkat kerja. Itu selama beberapa hari. Oh begitu terus Pak? Setiap pagi kaku terus, Iya. Bapak gerakan dia hilang lagi. Oke. Saya shift malam, itu tahu-tahu belok sebentar, paling sekitar 5 detik, 10 detik, hilang lagi. Bapak periksa ke dokter nggak saat itu? Waktu itu saya cenderung ke terapi pijit. Oh pijit. Belum ke dokter ya? Belum. Setelah agak sering saya ke dokter. Cuman apa? Waktu itu ada dokter umum. Mungkin karena kesadaran saya kurang ya. Pak, ini Bapak harus ke dokter saraf. Ya. Ya udah dok, sekarang ke dokter saraf. Cuman dokter sarafnya nggak ada Pak, Bapak harus nunggu. Saya nggak sabar. Baru besoknya ngomong pelo, makin pelo, jalan nyeret yang ke kiri. Langsung sama istri sikap dibawa ke dokter. Malam kondisinya kan ke dokter jaga, terus saya dirawat. Pagi itu udah malah nggak bisa gerak separuh. Nah, Pak Widodo pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah sakit itu dikatakan kan stroke nih Pak ya. Iya. Stroke-nya itu stroke sumbatan atau stroke perdarahan Pak? Sumbatan. Sumbatan. Itu yang pertama. Kemudian untuk hasil pemeriksaan yang lainnya Pak, seperti tensi, berapa waktu itu Pak? Tensi waktu itu sekitar 180 per 100. Tinggi sekali, Ya, 180 per 100. Iya. Pernah lebih tinggi dari itu? Pernah. Berapa Pak? 190 Ya. per 100. Kemudian gula darah Pak, berapa waktu itu Pak? Waktu itu gula darah 350-an. Kolesterol, Kolesterol itu di atas 2,5. Wah, asam urat, 10 waktu itu. buat tinggi semua. jadi Pak. semuanya tinggi ya. Dan itu pasti sudah terjadi sudah lama ya. Sejak usia berapa Pak Bapak terkena tensi tinggi ini atau gula darah tinggi ini Pak? Kalau tensi tinggi itu yang saya sadari itu dari umur 21. Itu pertama tinggi, setelahnya Bapak cek rutin nggak? Sempat cek rutin, sempat minum obat, tapi karena harus malas ke rumah sakit jadinya. Abai Iya. jadinya dengan kesehatan. Bapak seiring waktu terkena stroke ya Pak ya? Ya. Yang paling berdampak waktu Bapak terkena stroke ini di bagian mana Pak? Apakah mental, ekonomi, emosional atau yang lainnya Pak? Kalau untuk awal itu mental. Setelah mental, kedua ekonomi, baru ya yang lain-lain kayak saya terutama yang saya pikir itu masa depan anak-anak sih. Masih kecil-kecil bagaimana. Awal situ saya semangat biar bisa sembuh, bisa kerja lagi kan. Ternyata setelah saya bisa kerja lagi, ada kerjaan itu bikin saya drop lagi. Bapak bisa ceritakan kejangnya seperti apa Pak waktu itu? Di awalnya kayak gini ya, kayak ada yang narik di sebelah sini. Tek 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 gitu. Terus apa? Otak itu kayak ketarik ke kiri gitu. Habis itu nggak sadar. Berapa kali Pak Bapak terkena kejang ini? Ada mungkin 5 kali, 6 kali. Wah, Itu namanya epilepsi sekunder karena stroke, Pak. Iya, kata dokter begitu. Jadi pusat yang mengatur gerakan halus kita jadi terganggu karena Bapak stroke. Jadilah epilepsi. Ya. ada nggak Pak Widodo yang Bapak ingin sampaikan kepada anak Bapak? Mungkin selama ini tidak terucapkan Pak. Perkataan maaf mungkin, atau sesuatu yang Bapak sudah tahan. Kita izinkan Bapak silakan langsung ngobrol sama anaknya apa yang Bapak mau sampaikan. Kalau bantu ayah,
Ayah juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berguna buat kalian. Iya. Kemudian Pak Widodo sendiri setelah stroke ini Pak ya, keluhan apa sih Pak yang masih Bapak rasakan, baik itu dari anggota gerak, baik dari cara bicara Bapak, apakah ada gangguan di situ Pak? Kalau saya ada tekanan mental gitu emang ngomong semakin gak jelas. Kalau tangan Pak bisa diangkat coba Pak? Yang Tangan sih bisa. masih oke ya, sudah oke ya? Sampai atas Pak? Oh bisa. Bisa. Kakunya masih nggak? Masih sedikit. Sama dicari-cari. Ya. Membaik tapi. Membaik. Oh. Nah, saya lagi fokus latihan ke sini. Oke, Pak, kalau untuk kaki nih Pak, mungkin Bapak bisa perlihatkan kepada kami di sini cara jalan Bapak seperti apa. Mari Pak, silakan. Nah, pelan-pelan, mungkin jalan ke arah mereka Pak. Ya. Ya. Oke. Apa yang Bapak rasakan saat berjalan? Untuk kaki kiri yang masih belum sempurna ya. Iya. Agak kaku ya, pasti ya. Baik, Iya. silakan duduk Pak. Nah, sekarang Pak Widodo ini rutin Pak minum obat dari dokter? Rutin. Sudah rutin ya? Iya. Tetapi sebelum kita melakukan pengambilan gambar kan kita sudah melakukan pemeriksaan nih Pak ya. Hasil kolesterol Bapak ini terpantau di 220 Pak. Sedangkan nilai normalnya kan harusnya di bawah 200. Itu yang pertama ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah Bapak. Tekanan darah Bapak itu 167/87 Pak. Ini tinggi juga. Iya. Nah, Tinggi, nilai normalnya di 120/80. Yang ketiga, gula darah Bapak nih Pak. Gula darah Bapak di 166. Ini harus di bawah 140 Pak. Ini berarti masih tinggi, belum terkendali. Dan yang berikutnya adalah asam uratnya di 7,9. Nah, pada laki-laki itu nilai normalnya di bawah 7. Jadi tadi kan 4-4-nya tinggi nih Pak. Iya. Itu harus dikendalikan. Sedang stroke itu adalah bisa berulang Pak. Iya. Dan ketika berulang, keluhannya lebih berat. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan harus dilakukan dengan baik. Iya. Ya. Jangan lupa Pak, tambahkan teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi laser intensitas rendah, low level laser terapi. Dipakai cukup praktis dan portable di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari secara rutin dan teratur. Ini akan bisa mengendalikan tekanan darah pemirsa. Bagaimana caranya? Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita sampai yang terdalam, sampailah di pembuluh darah. Di pembuluh darah, bagian dinding dalam namanya endotel, teknologi laser ini akan meningkatkan produksi zat yang namanya NO atau nitric oxide. Nitric oxide ini fungsinya bisa melenturkan dinding pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan ginjal menjadi baik. Inilah yang bisa menyebabkan tekanan darah juga berkurang, terkontrol karena pembuluh darah yang melebar dan menjadi lentur tadi. Nah, selain itu teknologi laser ini juga akan bekerja pada kompor energi kita yang namanya mitokondria. Ini adalah tempat mengubah sumber-sumber energi yang ada di darah, misalnya gula dan kolesterol, menjadi energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dengan optimalnya fungsi mitokondria karena produksi NO yang meningkat ditambah dengan oksigen, tentunya sumber energi tadi gula darah dan kolesterol bisa diubah menjadi energi lebih optimal. Hasilnya, gula darah, kolesterol, asam urat darah berkurang jumlahnya dan kita lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kita mau mencegah Pak stroke berulang ini dan pemulihannya bisa lebih optimal, lebih cepat sehingga Bapak kualitas hidupnya bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Nah, pada Bapak ini kan stroke-nya stroke sumbatan ya Pak ya. Gambarannya seperti ini nih Pak, ada gumpalan darah pada pembuluh darah. Nah, gumpalan ini bisa diakibatkan karena kadar gula darah, kolesterol, asam urat yang tinggi. Tetapi nanti ketika menggunakan teknologi laser, gumpalan darah ini akan dibantu diuraikan. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar lagi
dan fungsi dari organ-organ vital akan berfungsi dengan baik. Selain itu, stroke ini kan adanya di otak ya, di mana di area otak ini banyak pembuluh darah. Nanti Bapak dan pemirsa selain menggunakan yang di pergelangan tangan, juga yang menggunakan yang di intranasal atau hidung, karena ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Ketika Anda menggunakan intranasal akan membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, membantu pendengaran yang berkurang, penglihatan yang berkurang juga akan dibantu pemulihannya. Jadi kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, untuk Pak Widodo, pemirsa Go Healthy, Equilaser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya Pak Widodo, pemirsa juga bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke atau stroke berulang, gagal ginjal, dan sebagainya. Equilaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda sekarang juga. Ya, silakan dicatat atau difoto nomornya. Pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan ini resmi dan bergaransi hanya di Gogomol. Perlu juga diingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, kita gunakan Equilaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara fakta, yaitu kejang pasca stroke memperburuk kualitas hidup dari pasien. Nah Mas Yo, apa hubungannya antara stroke dengan kejang itu sendiri? Ya, jadi gini pemirsa, ketika seseorang itu mengalami stroke, ini ada kemungkinan terjadinya kejang setelah pemulihan pasca stroke itu. Dari penelitian yang dilakukan, orang dengan stroke itu 25%-nya akan mengalami kejang di 1 tahun pertama. Nah, kemudian untuk 2 tahun pertama ini akan meningkat kembali sekitar 35-40%. Nah, apa hubungannya antara kejang pasca stroke dengan kualitas hidup pasien tersebut? Ada. Yang pertama, kejang itu terjadi tiba-tiba. Dimanapun, kapanpun, nggak ada waktu yang menentukannya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kejang itu terjadi, pastikan pasien tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya.
Karena ada gangguan di fungsi dari otak tersebut, ada gangguan pada kelistrikan di otak tersebut yang menyebabkan tubuh pasien itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Ketika hal ini terjadi, kejang pasca stroke, maka produktivitas dari pasien tersebut tidak bisa berlangsung dengan baik. Pasiennya tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, jangan sampai Anda mengalami stroke supaya Anda tidak mengalami kejang ini. Caranya bagaimana? Ayo kontrollah tensi Anda, gula darah Anda, kolesterol Anda, asam urat Anda dengan kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser. Kalau kita tarik ulur ke belakang ya Pak ya, kita flashback. Apa sebenarnya menyebabkan Bapak bisa terkena stroke dan kejang berulang kali ini? Sumbernya dari mana? Pola hidup. Itu yang dari pola makan. ya pola makannya gimana Pak? Gimana? Pola Ceritanya. makannya bagaimana sebelumnya? Gorengan. Pola makan tuh dulu ya karena apa? Gini deh, Pak Widodo paling suka makanan apa dulu? Saya paling suka itu masakan santan. Oh, masakan Jenisnya seperti apa? bersantan. Jenisnya Pak? Kikil, Jeroan-jeroan Pak? sop kambing itu saya suka. Yang tinggi kolesterol, tinggi lemak ya Pak ya? Jerohan, itu kesukaan saya itu. Nah, lalu bagaimana dengan kopi manis? Berapa kali sehari Pak? Betul. Dulu waktu saya masih sehat itu sehari bisa 7 kali, 8 kali kopi. Jadi tadi Pak Widodo cerita suka makan makanan berlemak, bersantan. Iya, betul. Sebenarnya semuanya nggak masalah Pak, asal tidak berlebihan. Nah ini sepertinya Bapak setiap hari berlebihan, itu terus ya, ditambah lagi tadi dengan konsumsi minuman manis yang melebihi kadar ambang yang diperbolehkan. Begadang juga. Iya pasti. Tidur berapa jam sehari Pak? Kalau masuk malam itu paling tidur 4 jam, 3 jam. Selanjutnya pas istirahat di rumah dibayar dong? Enggak. Nggak juga, nggak tidur lagi. Baik. Jadi permasalahan Pak Widodo ini kan salah satunya adalah tidur yang kurang dan tidak berkualitas ya Pak ya. Betul. Nanti dengan menggunakan teknologi laser, maka tidurnya ini akan lebih mudah, akan lebih berkualitas, kemudian akan lebih berenergi dan akan lebih menstabilkan mood Pak Widodo dan pemirsa di rumah. Karena teknologi laser ini digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang dan malam hari. Pada malam hari ketika nanti digunakan teknologi laser akan distimulasi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Ketika nanti jumlahnya meningkat, maka tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Dan pada pagi hari akan distimulasinya hormon serotonin yang dapat meningkatkan energi Anda dan dapat menstabilkan mood Anda. Kemudian teknologi laser ini kan nanti dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri. Selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga akan meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, karena selain menyinari pembuluh darah di sini, juga akan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Yang mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Jadi pemirsa, berkaca dari kasusnya Pak Widodo bahwa stroke ini terjadinya tiba-tiba ya. Tetapi pemicunya ada sejak dulu. Ayo, kini Anda kendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi dengan cara pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pak Widodo ditambah lagi masih ada kelemahan ya Pak? Sisi sebelah kiri ya Pak? Iya, betul. Ada loh teknologi yang menjadi satu kesatuan dari teknologi laser ini, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dipakainya juga mudah Pak, ditempelkan di otot Bapak yang terasa lemah, artinya sebelah kiri ini tangan dan kaki. Nanti alat ini akan memberikan stimulus elektrik yang akan bisa membantu menggerakkan secara pasif otot yang lemah tadi. Gerakan ini akan memberikan stimulus ke otak kalau bagian tersebut masih bisa digunakan dan membuat otak menjadi lebih menggunakannya secara aktif. Sehingga pemulihan stroke akan berlangsung lebih cepat. Jadi pemirsa di rumah juga Pak Widodo, terapkan terus pola hidup sehat dengan disiplin dan pakailah teknologi laser dan juga NMES ini rutin 2 kali sehari agar pemulihan dari stroke menjadi lebih cepat dan kualitas kesehatan pemirsa menjadi meningkat. Siap nggak mengupayakan
dan menggunakan teknologi laser. Siap. Yes, itu dia semangatnya. Pak Widodo, terima kasih banyak ya Pak ya. Bapak jadi motivasi, inspirasi bagi banyak orang. Saya yakin Pak Widodo pasti punya semangat yang baru, konsisten Pak. Pasti Bapak sehat selalu dan juga diberkati Tuhan. Salam untuk keluarga Pak. Terima kasih kepada praktisi kesehatan, Mbak Anita dan juga Mas Yohanes. Dan pemirsa, cerita dari Pak Widodo bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. EQ Laser adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapan kami adalah Anda semua pemirsa dapat tercegah dari berbagai macam komplikasi serius, dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Perlu diingat, produk EQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser dan EQ Laser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall juga tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu juga diingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda juga bisa mendapatkan produk EQ Laser dengan mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Ya memang saya sadar bahwa ada tekanan darah tinggi, terus kemudian kolesterol. Nah itu kadang-kadang menganggap sepele gitu. Padahal ya itu salah itu. Semua berdampak kepada stroke. Tekanan darah saya kan sekarang sudah mulai posisi di 120, 130. Nah sekarang menggenggam lebih kelihatan luas kan nggak kelihatan orang stroke kalau sudah begini kan gitu. Jadi alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.